Hari ini saya pun ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Kita tahu bersama orang-orang yang terpapar COVID-19 ini hari demi hari jumlahnya terus meningkat. Saya pun menghubungi orang tua di Bandung. Ibu saya menjelaskan bahkan di lingkungan komplek perumahan mereka pun sudah banyak keluarga-keluarga yang turut terpapar penyakit ini. Sehingga RT setempat memiliki inisiatif untuk mengajak warganya yang lain yang masih sehat untuk membantu keluarga yang terpapar COVID ini. Sehingga pertama-tama RT membuat jadwal. Jadi keluarga ini akan memberikan makan untuk hari ini. Jadi mereka membuat jadwal untuk hal itu. Lama-kelamaan karena keluarga yang sakit terus meningkat, akhirnya mereka pun mengumpulkan sejumlah dana untuk mengatur makanan yang akan diberikan. Jadi uang-uang yang terkumpul itu akan dikelola dengan baik untuk memberikan makanan kepada para warganya yang sakit. Lalu saya pun melihat di Facebook dan juga di Instagram, ada keluarga yang saya kenal yang turut memberikan bantuan kepada orang-orang yang sakit. Jadi ada yang mereka menyebutkan jika di antara teman-teman ada yang sakit terkena COVID-19, jangan sungkan untuk menghubungi mereka. Dan mereka pun menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi. Karena mereka dengan sukarela akan memberikan makanan yang dibutuhkan selama 10 hari isolasi mandiri di rumah. Saya sangat bersuka cita, bukan hanya di Bandung, di Batam, tapi di banyak kota, banyak orang juga yang turut memiliki inisiatif untuk saling menolong satu dengan yang lain. Hal ini membuat saya semakin bersemangat, di mana di akhir zaman ini masih saja banyak orang yang suka untuk menolong. Biarlah jika kita pun memiliki kelebihan, kita dapat membantu orang-orang yang sakit yang sementara isolasi mandiri yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah informasi yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 22 Juli dengan judul Terlalu banyak resiko bersikap ragu-ragu sekarang. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ada orang yang tidak teguh dalam tabiat. Mereka sama seperti bola yang terbuat dari dempul dan dapat diremas sampai berbentuk seperti yang dikehendaki. Kelemahan ini tidak berpendirian dan tidak tepat guna, harus dikalahkan. Ada kegigihan dalam tabiat Kristen yang sejati yang tidak dapat diubahkan atau dikurangi oleh keadaan-keadaan yang merugikan. Manusia harus memiliki tulang punggung moral, kejujuran yang tidak dapat dipaksa atau ditakut-takuti. Kita mempunyai musuh yang sangat kuat. Kalau manusia menyerahkan diri mereka menjadi budak-budak setan, dia tidak akan menunjukkan perasaan permusuhannya terhadap mereka yang meninggikan nama Kristus dan menyerahkan diri bagi pelayanan untuk Allah. Setan sangat membenci mereka dengan kebencian yang mematikan, karena dia tahu akan dapat mendukakan Yesus kalau dia berhasil membawa orang-orang ke dalam kuasa penipuannya, menyakiti mereka, melemahkan iman mereka. Setan akan mengizinkan orang-orang untuk mendapatkan kebebasan dari ikatan mereka sebagai budak-budak karena kerelaan mereka untuk menjadi tawanan. Tetapi rasa permusuhannya akan bangkit kalau pesan pengasihan mencapai tawanannya dan kemudian mereka berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaannya agar mereka dapat mengikuti gembala yang baik. Pertempuran di antara jiwa-jiwa dan setan dimulai pada saat tawanan berusaha menarik rantai dan ingin melepaskan diri. Mereka yang bersungguh-sungguh ingin diajar oleh Allah dan berjalan di jalannya akan memastikan diri memiliki janji, sehingga kalau mereka merasa kekurangan hikmat,
dan memintanya dari Allah, maka Dia akan mau memberikannya dengan bebas tanpa menuntut. Rasul mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Percayalah bahwa Allah akan melakukan tepat sesuai dengan yang dijanjikannya. Jagalah agar doa-doamu tetap mengarah ke atas. Berjagalah, bekerjalah, dan menunggu. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang baik. Selama kita berlayar dengan arus dunia ini, kita tidak memerlukan layar ataupun dayung. Tetapi apabila kita dengan sejujurnya berbalik untuk menghentikan arus, disitulah pekerjaan kita mulai. Aplikasi bagi kita hari ini adalah, mari kita memiliki pengharapan yang tidak bimbang. Mari kita tetap berteguh kepada Tuhan, bekerja, berjuang, dan menunggu jawaban doa. Karena kita tahu ketika kita berpegang erat kepada Tuhan, maka setan akan sangat bingung terus mencari cara bagaimana menjatuhkan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita memiliki kuasa atas alam semesta. Jangan ragukan hal itu. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita hari ini, mari kita turut mendoakan saudara-saudara kita di Cina yang saat ini sementara mengalami bencana banjir yang begitu besar, di mana hujan yang terus turun mulai dari hari Sabtu kemarin hingga hari ini menyebabkan begitu banyak warga yang menderita dan banyak sekali orang sementara diungsikan. Mari kita mendoakan agar pemerintah setempat dapat membantu mendukung, memberikan kebutuhan bagi para warga yang turut terkena bencana ini. Dan kiranya bencana ini segera berlalu. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini dan kita akan sama-sama mendoakannya. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, mari tetap saling mendoakan dan jagalah kesehatan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.